Halo, selamat pagi, teman-teman. Ada yang bertanya nih, gimana cara melihat news, di mana ngelihat news dan segala macamnya. Oke, langsung aja ya. Oke, yang pertama kalau saya ya sebenarnya tempat untuk ngecek news itu ada banyak ya. Cuma saya pribadi itu lebih untuk forex, itu lebih condong ke Forex Factory ya, karena memang sudah lama dan banyak yang pakai gitu. Sejauh ini sih akurat. Nah, kita saya kembalikan dulu ya ke aslinya. Nah, ini kita sudah ada di forexfactory.com. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalnya kalian mau ngecek gitu ya, ini caranya. Ini biasa tampilan depannya seperti ini. Nah, kalau saya pribadi saya akan filter biar saya nggak bingung terlalu banyak news seperti ini ya. Jadi saya filter, saya akan pilih di sini hanya yang merah saja. Ya, jadi yang merah saja. Oke, jadi ini hanya strong impact. Tapi kalau mau lebih banyak lagi pandangan, boleh dimasukkan yang orange juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya sih merah aja. Kemudian klik yang apply filter tadi. Nah, munculnya seperti ini. Jadi ini fokusnya ke strong impact ya. Contoh kayak hari ini ya, ini today tanggal 9 Februari akan kelihatan ini tanggalnya, kemudian ini jam news akan keluar ya, seperti ini ya. Hari ini ada di pair currency, ini pairnya pair USD, kemudian impactnya strong impact itu apa, RBA Gulf Block Speak. Nah, ini kemudian nanti jam 9.30 malam Canadian dollar, pair Canadian dollar CAD itu strong impact karena ada employment change yang keluar ya, seperti itu. Oke, untuk cara bacanya, kalau misalnya kita lihat ini nih seperti apa sih barometernya atau apa ya, cara pandang kita melihat bagus atau tidaknya. Nanti kita lihat angka di sebelahnya juga, ini kan kosong, ada kita ngomong unemployment change ya dan unemployment rate misalnya. Ini kan ada 16.000 dan 0,1 ribu ya. Nah, ini kita buka aja detailsnya, kita klik ya. Nah, kemudian akan kelihatan, kita pindah ke sini akan kelihatan seperti ini. Yang kita fokus gini, usual effect. Nah, actual greater than forecast is a good for currency. Nah, ini artinya ketika nanti kalau hasil newsnya itu actualnya lebih besar daripada forecast. Nah, sekarang kan forecastnya dia berapa nih? Dia forecastnya, nah ini angka forecast. Dia forecastnya 16.000. Jadi nanti kalau actualnya angka ini lebih besar daripada forecast, let's say 17.000 misalnya, berarti itu bagus, cenderung candle akan naik atau bullish begitu. Dan sebaliknya, kalau actualnya lebih kecil daripada 16.000 maka akan menjadi bearish, potensinya bearish gitu, akan turun ya, seperti itu. Itu yang employment change untuk pair CAD ya, seperti itu cara bacanya. Oke, kita tutup lagi ya. Nah, kemudian kalau kita yang Canadian dollar atau CAD yang perihal news unemployment rate yang impactnya strong, yang merah ini, kita lihat, kita buka ini tanda ini open detail, klik. Nah, kita klik nih. Ini fokus saya, biasanya saya fokus ke usual effect nih, usual effect ya. Jika actual less than forecast is good for currency. Artinya jika nanti actualnya dari news ini keluar angkanya lebih kecil daripada forecast, itu bagus untuk currency, artinya potensi untuk bullishnya dan sebaliknya ya. Oke, kita lihat forecastnya berapa. Forecastnya adalah 5,9%. Jadi kalau nanti lebih kecil actual ini lebih kecil daripada 5,9%, maka itu akan berpotensi memberikan kontribusi baik, angin segar lah ya bisa dibilang. Jadi nanti akan cenderung bullish dan sebaliknya ya. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa tadi si employment change-nya ini
kalau actualnya lebih besar daripada forecast lebih bagus ya. Dan sebaliknya, kenapa kalau unemployment rate dia semakin kecil angkanya semakin bagus untuk currency itu sendiri. Begini, sorry saya tutup dulu ini ya. Oke, begini, unemployment change itu artinya perubahan tingkat pekerja. Artinya semakin banyak orang yang bekerja, berarti kan semakin bagus ekonomi itu, semakin banyak lapangan pekerjaan, ekonomi perputarannya semakin bagus ya. Dan sebaliknya, unemployment rate itu adalah tingkat pengangguran gitu kasarnya, orang yang tidak bekerja. Jadi semakin besar tingkat pengangguran, otomatis kan akan menandakan bahwa banyak lapangan pekerjaan yang ditutup, tidak dibuka, apa itu indikasi ekonomi tidak baik ya. Seperti itu. Sederhana deh, waktu zaman pandemi kemarin ekonomi kita gimana? Nggak bagus kan? Ya kan, terpuruk kan? Terbukti apa? Banyak pengangguran. Itu dia bahasa kerennya unemployment ya. Seperti itu. Jadi korelasinya itu sangat realistis, sangat logik semua ya. Seperti itu. Oke, ini untuk yang di daerah Kanada sendiri gitu. Ya, maka berpengaruh dengan spesifik ke Canadian dollar ya, CAD. Jadi begitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya terkait dengan ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan buat para sepuh, para suhu, para master yang sudah trading lama, silakan dibagikan ilmunya ya. Tulis di kolom komentar, semoga saya dan subscriber saya bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Tuh, balik lagi, channel ini saya buat untuk mengedukasi orang-orang yang baru terjun di forex, bukan diperuntukkan untuk master-master para suku yang tradernya udah puluhan tahun ya. Karena saya pengen bareng-bareng belajar bareng-bareng teman-teman yang lain, para pemula seperti itu. Dan harapannya bisa sukses bareng-bareng di masa depan ya. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau untuk selanjutnya misalnya kita mau lihat besok nih. Besok ada apa? Kita klik lambang ini. Yang ini ya. Besok tuh hari Sabtu tanggal 10 Februari. Loh, kenapa kosong? Bingung kan? Karena balik lagi, pasar forex itu dan biasanya para government, para pemegang kebijakan atau pembuat kebijakan untuk fiskal, ekonomi segala macamnya itu kan dan para trader pun, para trading pun itu tutup di hari Sabtu dan Minggu, makanya cenderung tidak akan ada news ya. Coba kita lihat lagi, misalnya tanggal 11 Februari atau hari Minggunya, nah sama kan, nggak ada, kosong. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti biasanya hari Senin ada tapi nggak banyak. Coba kita cek benar apa enggak. Oh, Senin nggak ada malah, berarti nggak ada. Coba kita lihat lagi. Wah, ternyata numpuk ke hari Selasa, banyak banget ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke.